Dosa gak sih aku cemburu sama ibu mertua aku sendiri? Jadi saya pingin banget dirangkul, saya pingin banget nih. Jadi impian saya tuh, ayo sini Komang belajar sama mama. Ayo apa yang kamu gak bisa. Ayo ayat apa yang kamu gak bisa. Ibu yang melahirkan, ibu yang bertahun-tahun berusaha kuat. Maafin ibu ya nak, ibu bukannya nggak mau mencari kamu, tapi karena keadaan. Manusia mungkin membuatmu sakit, manusia membuatmu terluka. Tapi percayalah, ada yang bisa menyembuhkan luka itu, yaitu dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kajian Hati. Masya Allah, dan pagi ini dengan penuh hikmat bersama Ustadz Hilman Fauzi, kita bersama-sama berkumpul di Masjid As-Sofia Bogor dan dengan bersama para jamaah As-Sakinah Muslimah, dan tema kali ini itu mengapa selalu aku yang mengalah. Kayaknya kalau buat ibu-ibu dalam ya, buat aku juga sama. Apalagi temanya kan cocok banget ya. Mengapa selalu aku yang mengalah. Mungkin ini mah buat Kak Paula kali ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, tema kita kali ini adalah mengapa selalu aku yang mengalah. Boleh jadi mohon maaf ya, ada di antara bunda yang pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya. Pernah apa pernah? Pernah aja apa pernah banget? Sering? Sering aja, sering banget? Yang mana orangnya itu? Ahilman, setiap orang dalam hidup pasti ada fase pernah disakiti, betul? Pernah dilukai, betul? Pernah dikhianati, betul? Tapi kadang saya yang disakiti, tapi di saat yang bersamaan, padahal orang yang nyakitin saya, kenapa saya yang harus mengalah dengan rasa sakit itu? Maka dalam Islam kita belajar satu sikap yang harus kita miliki, namanya adalah ikhlas. Dan apa itu ikhlas? Sudahkah kita disebut orang yang ikhlas? Setidaknya ada 3 L. Ada berapa? 3 L rumus ikhlas. L yang pertama, orang yang ikhlas itu lakukan semua karena Allah. Bunda sayang, jadi istri itu capek apa enggak? Kok mengkhawatirkan? Dari hati sepertinya. Kok kayak dari hati gitu. Bunda. Tapi pahalanya ya Ustadz, iya, pahalanya? Pahalanya. Bunda jadi ibu capek tidak? Bunda akan jadi capek, jadi istri, jadi ibu kalau bunda melakukannya bukan karena Allah. Betul? Bunda jadi istri yang baik karena ingin dipuji sama suami. Capek apa enggak? Karena faktanya kita udah jadi istri yang baik aja suami masih enggak baik.
Betul apa betul? Kita udah jadi istri yang baik, udah jadi istri yang soleha. Kadang mohon maaf, suami seringkali melihat yang gak baik dalam diri kita, betul? Mohon maaf kalau ada yang bilang, "Aa, aku disakiti sama suamiku." Shh. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Yang kedua, orang yang ikhlas itu rumusnya lanjutkan semua kebaikan karena Allah. Jangan hancur lebur karena manusia. Pilih dan pulih bersama Allah. Sembah dan sembuh di jalan Allah. Itulah yang kita hadirkan dalam hidup, betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Gak apa-apa manusia menghina kita, gak ada masalah. Karena bukan itu tujuan kita. Kita melanjutkan kebaikan hanya untuk siapa? Allah. Maka mulai hari ini Bunda pulang ke rumah, apapun yang terjadi, tataplah semua kebaikan itu dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling sayang sama kita? Allah. Manusia itu berpotensi menyakiti hati kita. Tapi ada satu zat yang tak akan pernah menyakiti kita. Siapa dia? Allah. Maka bersandarlah kepada Allah. Dekatilah Allah. Mintalah sama Allah. Dan lanjutkan semua kebaikan karena siapa? Allah. Dan L yang ketiga, rumus ikhlas adalah lupakan semua kebaikan karena Allah. Mohon maaf, Bunda sayang berumah tangga mungkin sudah 10 tahun misalnya. 10 tahun Bunda berumah tangga, 1 tahun misalnya mohon maaf, suami Bunda bikin salah. Yang Bunda ingat 9 tahun kebaikan suami atau 1 tahun kesalahan suami. Sama, wahai para suami, istrimu juga manusia biasa, betul? Tidak sempurna, betul? Jangan sampai satu kesalahannya menutupi semua kebaikan yang dia lakukan. Iyalah istri saya tuh punya salah kesalahannya fatal. Oke, iya dia manusia, tapi belajar juga untuk mengalah. Jangan selalu ingin menyalahkan orang lain, karena boleh jadi orang yang selalu menyalahkan orang lain hakikatnya dia yang salah. Betul? Maka belajar ikhlas Bunda. 3L. L yang pertama apa? Lakukan semua karena Allah. 2. Lanjutkan semua kebaikan karena Allah. 3. Lupakan semua kebaikan karena Allah. Manusia mungkin membuatmu sakit. Manusia membuatmu terluka. Tapi percayalah, ada yang bisa menyembuhkan luka itu. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita belajar ikhlas untuk menjalani hari-hari yang kita jalani. Baik. Masya Allah, betul sekali ya Ustadz ya. Terkadang kita suka berharap pada manusia. Betul. Ya. Kita atau Kak Paula ini? Kita semua ibu-ibu ya. Kita sering berharap ke manusia. Pada manusia dan kita sering kecewa. Nah, dari situlah dari sebuah ujian itu kita belajar bahwa kita harus bergantung hanya kepada Allah. Betul. Iya. Oke, sekarang kita buka ada sesi tanya jawab. Perkenalkan diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Ibu Ida. Ibu Ida. Saya mau cerita anak saya Ustadz. Dokter iya. Ini dokter iya. Dokter. Berasa klinik hati ini namanya. Klinik hati ya, dokter hati. Ya silakan. Ini jadi ragu gitu dok. Jadi deg-degan. Deg-degan. Biasa sih memang begitu ya. Soalnya baru pertama kali. Baru Ustadz. pertama kali. Ketemu AA baru pertama kali? Sering. Alhamdulillah saya bisa berkenan gitu, bisa curhat di sini. Saya yang ingin saya tanyakan itu gimana caranya ya Ustadz. Saya tuh pengen ketemu sama anak saya.
Saya suka berdoa, saya sudah ketemu bapaknya tapi tidak boleh. Saya tuh cuma pengen dia tuh ngaku bahwa saya tuh ibunya. Kakaknya jadi suka kakak bilang bahwa ibu tuh ibu gitu ya. Tapi anak saya yang perempuan tuh nggak berani, takut sama bapaknya. Karena saya tahu sikap bapak mantan suami saya itu keras. Selalu menyalahkan saya, apa-apa salahin saya terus Ustadz gitu. Saya sampai diakuinya tante. Sama mantan, sama istri yang keduanya pun sama. Dari dulu sampai sekarang saya pernah ketemu sama mantan. Kata saya tuh, saya pengen ketemu. Walau bagaimanapun juga saya jelek buruknya ibu kandung gitu ya. Walaupun dia mengurus anaknya dari kecil, anak saya gitu ya sama ibu angkatnya. Saya udah bicara sama ibu angkatnya sama, tetep gak boleh. Karena mungkin dia pikirnya saya takutnya merongrong dong Ustadz. Karena dia udah kerja, dia pikirnya seperti itu. Jadi saya harus bagaimana Ustadz, saya selalu berdoa gitu ya Allah dimudahkan jalannya supaya bisa ketemu sama anak saya. Ustadz itu aja sih yang saya mau pertanyakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana baik Ustadz, gimana itu Ustadz? Jadi terkadang bagaimana dengan kondisi yang mungkin ibu terpisah oleh anaknya gitu. Apalagi di usia dari kecil, yang kita tahu kan masa-masa 7 tahun di awal itu kan anak-anak kan pasti membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya gitu. Dan di sini mungkin orang tuanya yang bermasalah tapi anaknya dipisahkan dari ibunya. Itu kan buat kita para ibu mungkin berat ya. Itu mungkin bisa dibantu Ustadz. Terima kasih. Iya, Bunda. Tidak boleh merusak hubungan antara anak dengan orang tua. Karena perpisahan yang harus dipilih oleh orang tuanya. Mohon maaf, mantan suami ada, mantan istri ada, tapi tidak akan pernah ada mantan anak. Makanya mohon maaf ya, kadang yang harus menjadi pertimbangan penting saat kita harus berpisah dengan pasangan karena satu dan lain hal, pertimbangan yang harus dipastikan adalah kondisi siapa? Anak. Makanya izin ya, mungkin kita boleh beda pendapat, mungkin kita boleh beda pemikiran sama pasangan dan memilih untuk berpisah misalnya. Tapi anak jangan sampai jadi korbannya. Dan mohon maaf ya, tadi perilaku mantan suami beliau yang kemudian membuat beliau ibu kandungnya tidak bisa bertemu dengan anaknya, itu zolim. Enggak boleh. Kita boleh berpisah rumah tangga, tapi anak dengan ibunya jangan dipisahkan. Termasuk mohon maaf, Bunda, kan Bunda ada anak perempuan, ya ikut dengan Bunda. Dengan ayahnya masih bisa ketemu? Tahu? Kenal? Hafal? Berarti kan selama ini yang dibatasi pertemuan ibu dengan anak laki-lakinya. Yang dibawa oleh mantan suaminya, ayahnya. Maka enggak boleh begitu. Mudah-mudahan melalui tayangan kajian hati ini, ayah suami dari Bunda tadi, semoga dilembutkan hatinya. Dan izinkan ibu untuk tahu anaknya dan anak tahu ibunya. Apalagi sudah usia lepas dari balik, pasti lebih paham. Bisa diajak komunikasi, bisa diajak ngobrol, bisa diajak dialog. Rasanya luka hati itu masih terus membekas. Bagaimanapun dia lahir daripada rahim ibunya, betul? Bagaimanapun ada darah yang pernah keluar dari tubuh ibunya untuk melahirkan anak laki-lakinya. Jangan dipisahkan gara-gara benci yang ada di hati kita. Semoga setelah ini ada jalan Bunda untuk bisa dipertemukan dengan anak Bunda. Karena bagaimanapun anak laki-laki akan punya hati kalau dia bersama dengan ibu yang punya hati. Dan disitulah kekuatan. Ibu yang sabar ya. Semoga Allah kasih jalan. Dengan doa-doa terbaik yang dicoba nanti kita panjatkan. Kita berikan semangat kepada ibu, mudah-mudahan Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin.
dia tuh mengakui saya ibunya. Dia berusaha mencari saya gitu. Karena selama ini saya selalu tidak diperbolehkan gitu sama bapaknya. Saya takutnya mungkin dia pikir saya akan merongrong karena dia udah bekerja. Pikirnya begitu mantan suami saya sama istri yang keduanya itu. Padahal saya tuh ikhlas terus ingin ketemu sama anak saya itu, untuk anak ibu Atika Hidayat. Semoga kamu melihat ibu ya, ibu yang melahirkan, ibu yang bertahun-tahun berusaha kuat. Ibu berusaha kuat untuk semuanya itu. Maafin Ibu Yana, Ibu bukan yang mau mencari kamu, tapi karena keadaan. Maafin Ibu Yana ya, semoga kamu bisa mendengar keluh kesah Ibu. Ibu hanya ingin meluk Ibu ya, jangan kamu sampai menyesal, karena kan tidak tahu umur. Mudah-mudahan kamu mendengar ya nak ya, permohonan Ibu ini. Mungkin saya juga mau bertanya nih, jadi namanya perempuan atau manusia itu kan kita up and down ya, tingkat keimanannya juga. Kita berusaha untuk memperbaiki diri, tapi gimana caranya supaya kita tetap istiqomah di jalannya Ustadz? Karena kan kembali lagi kita juga manusia biasa dengan banyaknya ujian pastinya itu mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik lagi, tapi gimana selalu on track itu Ustadz. Terima Masya kasih. Allah. Betul Kak Paula tadi sampaikan bahwa iman itu naik turun, betul? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Maka salah satu jalan terbaik gimana agar kita bisa istiqomah dalam iman yang baik? Lekatkan dengan lingkungan baik yang membuat kita jadi tambah baik. Ini rumus ya. Kadang Allah melepaskan kita dari sesuatu yang tidak baik untuk kita. Karena boleh jadi lingkungan itu memang gak baik untuk kita. Tapi jangan khawatir ya. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Allah tahu kok isi hatimu. Maka pilih dan pulih bersama orang yang baik di hadapan Allah. Jangan takut melepas orang yang selama ini jadi sesuatu yang menghambat kita untuk bisa makin dekat sama Allah. Berani melepasnya, percayalah akan Allah hadirkan mutiara yang lain untuk bisa kita genggam sampai pada akhirnya kita tahu inilah jalan terbaik aku untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Speechless. Ya terkadang betul ya. Jadi lingkungan itu sangat penting sekali dan menentukan gitu. Jadi dan terkadang yang kita nggak sadari bahwa ternyata Allah memberikan ujian itu memfilter lingkungan kita ya Ustadz. Yang terkadang mungkin kita bilang kok kayaknya begini, harusnya nggak begitu. Tapi ternyata Allah itu memberikan lingkungan yang baru yang lebih mendekatkan kita kepada Allah gitu. Oke, Masya Allah. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi untuk jamaah berikutnya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sedikit curhat boleh ya Ustadz ya? Boleh, silakan. Saya sudah pernah berumah tangga 9 tahun.
4 tahun saya temani beliau sehat, 5 tahun saya temani beliau sakit. 4 tahun itu kan kita merantau, kita asli Jakarta, kita merantau ke Malang gitu. Saya kebetulan dekat sekali sama papa gitu kan. Jadi ketika orang tua telepon keadaan kita gimana di sana, pasti kita selalu jawabnya baik-baik aja. Padahal rumah tangga tidak baik-baik aja. KDRT sudah saya lalui, selingkuh sudah saya lalui. Yang saya mau tanyakan sedikit di sini, aib seperti apa gitu suami yang harus kita tutupi gitu loh Ustadz. Karena kan kebetulan saya pernah bertanya ya, kalau misalkan suami tukang mabuk kita tutup-tutupi, kita kena dosanya juga, seperti itu. Jadi saya di sini dilema gitu, aib yang mana yang harus saya tutupi gitu. 9 tahun itu saya tutupi Ustadz, tidak tahu sama sekali orang tua, kondisi anaknya gimana, nasib anaknya di sana gimana gitu. Pokoknya yang saya lihat kan anak-anak saya taunya bapaknya baik. Karena saya pengen cinta pertama anak-anak saya bapaknya sendiri. Tapi qadarullah ya, Allah memperlihatkan sendiri semuanya. Gitu loh. Jadi papa saya mergokin langsung sedang minum-minumnya itu. Jadi ya udah makanya saya lebih baik pilih berpisah. Karena menurut saya sudah tidak ada bisa lagi yang dipertahankan. Gitu, saya mohon arahannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana itu Ustadz menanggapi aib? Sejauh mana kita harus menutupi aib pasangan kita? Dan bagaimana jika nanti ke depannya anak mengetahui aib tersebut dan efek terhadap anak tersebut seperti apa? Terima kasih Ustadz, silahkan. Iya Bunda. Mohon maaf ya, izin ya. Di antara adab yang paling penting bagi rumah tangga itu adalah saling menjaga kekurangan pasangan kita. Jangan mudah menceritakan aib pasangan kita kepada orang lain. Jangan. Bahkan kalau pasangan kita punya kekurangan, belajar untuk tidak mudah menceritakan kepada orang tuanya. Terus gimana AA? Kalau masih bisa dikomunikasikan secara terinternal, tertutup, lebih baik bicarakan internal. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari aib yang dibuka kepada publik. Kecuali, mohon izin, kecuali ya, satu di pengadilan. Diminta oleh hakim untuk mengutarakan keterangan. Boleh atau tidak? Boleh. 2, kecuali disampaikan dalam rangka menutup kemadorotan. Maksudnya jadi dakwah. Jadi kalau kita misalnya menyampaikan aib si A kepada orang layak, boleh selama itu jadi dakwah. Tapi nggak boleh disebutin orangnya. Ya pengennya sih berubah ya. Yang bersangkutan berubah setelah semua dibuka. Karena biasanya juga gak mungkin ini dibuka kalau tanpa izin Allah. Betul gak? Jadi pada akhirnya A melihat bahwa kalau Allah sudah berkehendak, bagi Allah itu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Buah kalau sudah busuk gak usah dijatuhkan. Pasti akan jatuh sendiri. Jaga hati, jaga diri. Mudah-mudahan Allah menjaga aib kita. Barang siapa yang pandai menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutup aibnya di hari kiamat. Amin, amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada pertanyaan lagi dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, Mbak Paula, ibu-ibu. Ya. Sebelumnya mohon maaf, saya perkenalkan diri, nama saya Ikomang. Jadi saya itu dari awal pernikahan itu kami tidak direstui awalnya. Tapi dari keluarga lelaki masih belum bisa menerima ya, terutama dari ibu kandungnya suami saya. Saya sebetulnya ingin mencari keberkahan itu dari ibu mertua saya.
gitu. Tapi saya bingung, hati kecil saya kok begini gitu ya. Dalam arti, ya Allah, saya itu pengen seperti orang loh. Pengen dapat doa dari seorang ibu, apalagi ibu mertua saya. Saya tuh ingin saya dirangkul. Jadi pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan, ibadah saya, sholat saya yang saya cari selama ini gitu, itu hukumnya gimana ya? Diterima gak ya Pak Ustadz gitu sama Allah gitu. Jadi saya merasa sendiri aja Pak Ustadz gitu. Atur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Pak Ustadz. Ya Bunda. Ada 2 syarat ibadah diterima. Ada berapa? 2 syaratnya 2 I. 2 apa? I yang pertama ikhlas. Apa? I yang kedua ittiba. Apa? Ikhlas itu artinya melakukan semua ibadah kita karena siapa? Allah. Ittiba melakukan ibadah kita mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bunda sayang, selama ibadah Bunda ikhlas, selama Bunda ittiba kepada apa yang Nabi contohkan, insya Allah Allah akan terima amal ibadah Bunda. Hanya mungkin persoalannya Bunda merasa bahwa ada nilai-nilai keberkahan yang mungkin beliau tidak dapatkan karena ibu mertua belum ridho dan ikhlas dengan beliau. Maka gimana sikapnya? Doakan ya Bunda ya, ibu mertua ya. Yang membolak-balikan hati siapa? Yang menggenggam hati siapa? Yang punya hati siapa? Bunda doakan orang tua kita, ibu mertua. Nanti boleh doanya begini. Ya Allah, ya Latif, sebutin namanya siapa ya. Ya Allah, ya Latif, sebutin namanya siapa, lembutkan hatinya ya Allah. Saya ingin seperti halnya yang saya lihat teman-teman saya tuh kayaknya sama ibu mertua tuh disayang gitu kan. Sedangkan mereka ibaratnya orang tuanya ada, mertuanya ada, tapi kok mereka bahagia aku lihat itu ya. Sedangkan aku sendiri yang sudah tidak punya orang tua, aku pengen ngerasain hal seperti itu kok nggak bisa gitu. Kenapa? Apa ya? Pengen seperti mereka aja gitu. Terkadang aku juga dosa nggak ya? Aku punya rasa cemburu sama ibu mertuaku sendiri. Pada saat suami aku terima telepon dari beliau, terus menemani dia sedang sakit gitu. Dosa nggak sih aku cemburu sama ibu mertuaku sendiri? Jadi saya pingin banget dirangkul, saya pingin banget nih. Jadi impian saya tuh, ayo sini Komang belajar sama mama. Ayo apa yang kamu nggak bisa. Ayo ayat apa yang kamu nggak bisa. Saya pengen seperti itu gitu. Kajian hati. Mungkin ada pertanyaan lagi dari jamaah terakhir nih Ibu. Saya tuh 3 tahun yang lalu tuh kehilangan anak saya. Usia 10 tahun. Yang kebetulan sampai sekarang saya bukan tidak ikhlas, tapi saya merasa selalu ada perasaan bersalah terhadap anak itu. Karena apa? Karena saya terlalu untuk selalu belajar. Kemudian ya alhamdulillah kebetulan anak saya itu Ustadz bercita-cita ingin menjadi hafiz. Saat itu alhamdulillah udah hafiz juz 30, walau masih juz 30. Nah di perjalanan itu ya saya menggembleng dia gitu. Sampai suatu saat musim Covid saat itu
karena yang dipegang HP, sibuk dengan HP. Saya mungkin semua sama ya Bu ya, sering berdebat dengan anak-anak karena HP itu gitu ya. Saya sampai berkata seperti ini, Dedek sayang enggak ke mama? Kalau Dedek enggak menurut ke mama, Dedek tidak sayang dong. Dedek mau ya mama sakit? Dedek mau ya punya mama baru? Seperti itu Ustadz yang saya sampaikan ke anak saya. Tapi setelah itu alhamdulillah saya pelukan lagi, saya minta maaf dengan ucapan saya. Dan alhamdulillah anak saya setelah itu juga biasa lagi gitu. Tapi kemudian qadarullah wa masya fa'ala, anak saya sakit, terkena DBD saat itu. Dan saat itu sebelum dia meninggal, 3 minggu sebelum dia meninggal itu kita sempat survei pesantren yang dia inginkan Ustadz. Alhamdulillah saya ikutin. Nah yang jadi pertanyaan saya, apakah saya berdosa dengan sikap saya terhadap anak saya, dengan ucapan saya seperti itu? Kemudian bagaimana saya, jujur saya masih ingat meskipun kegiatan saya taklim seperti ke sini, ke As-Sofia, ke As-Sakinah gitu ya. Tapi perasaan itu masih selalu ada setiap saya ke kamar. Saya menangis, saya mungkin seperti orang gitu ya, bicara sendiri, nangis sendiri, tertawa sendiri. Karena anak saya udah pada besar-besar, jadi saya di rumah keadaannya selalu sendiri gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silakan itu. Bagaimana seorang ibu yang terkadang pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya. Terkadang kita mungkin dengan punya emosi yang kita nggak bisa bendung juga, akhirnya berbicara yang kurang mengenakan terhadap anak. Itu seperti apa Ustadz? Iya Bunda. Dari pertanyaan ibu yang tadi, pertama yang namanya kematian itu hak prerogatifnya siapa? Allah. Maka untuk semua yang telah meninggalkan kita, belajar ridho, belajar terima, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kedua, Bunda sayang, setiap orang tua tuh pengen punya anak yang soleh, betul? Setiap orang tua tuh pengen punya anak yang tumbuh baik, betul? Tapi kadang masalahnya banyak orang tua pengen punya anak soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Padahal rumusnya, solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Nah gimana cari jadi orang tua yang soleh itu? Salah satunya dekat sama Allah. Hatinya terpaut dengan Allah. Sehingga nanti yang keluar di lisannya pasti kalimat-kalimat yang baik. Betul? Maka mohon maaf ya Bunda sayang. Ucapan ibu itu jadi doa. Dan doa ibu itu mustajab. Maka ketika Bunda bicara kepada anak, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai keluar kalimat yang tidak baik. Khawatirnya jadi apa? Doa. Malaikat jadi saksi. Allah mendengar doanya. Kemudian Allah mengijabah doa itu. Maka harus seperti apa sikapnya? Nabi SAW memberikan kerangka. Orang beriman itu bicaranya hanya 2. 1, kalau baik dia bicara. Kalau tidak baik dia diam. Betul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Maka bunda sayang, jangan bilang kematian anak gara-gara ucapan bunda. Jangan. Karena bukan itu. Kematian ketentuan siapa? Allah. Tapi Ustadz, saya mengakui kalau saya punya salah, harus atau tidak? Harus. Muhasabah, minta ampun, istighfar. Ya Allah, jika sebelum anak saya wafat, ada kata-kata saya yang pernah nyakitin anak saya, ada kata-kata saya yang membuat engkau murka dengan kata-kata saya, ampuni dosa saya ya Allah. Gitu Kak Paula. Kalau udah ngomongin anak tuh kita langsung sedih ya sebagai ibu-ibu gitu. Jadi semua itu titipan ya Ustadz ya. Betul. Jadi sebenarnya anak itu juga cobaan Ustadz. Iya, anak, pasangan itu kan titipan dari Allah, betul? Makanya nanti Kak Paula dalam Al-Quran itu, anak itu ada 4 statusnya bagi orang tua. Ada berapa? 4. 1, anak jadi perhiasan. 2, anak jadi qurrata a'yun. 3, anak jadi fitnah. 4, anak jadi musuh. Ada berapa? 4. Mudah-mudahan ya anak kita jadi anak yang sebagai perhiasan buat kita. Amin. Dan jadi qurrata a'yun untuk kita. Amin, ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Semoga Allah jaga kita semua. Amin. Saya sendiri, Masya Allah, mungkin masih belum ikhlas atau apa gitu. Tapi sebenarnya saya ingin ikhlas, cuma saya tidak tahu bagaimana caranya. Gitu. Depresinya saya kalau setelah ikut kemana-mana seperti tidak ada apa-apa. Tapi setelah kita pulang ke rumah, kita masuk ke kamar, kita tuh seperti apa ya, ngomong sendiri, nangis sendiri, bahkan mungkin saya seperti orang kalau tidak ingat anak yang 2 lagi, wah udah walau alam saya seperti apa gitu. Masya Allah anak saya itu pinter, solihah. Kenapa harus dipanggil gitu? Kenapa bukan saya? Baik bunda sekalian, hari ini kita belajar ya bahwa ikhlas itu penting sekali dalam hidup, betul? Jangan merasa mengapa aku yang selalu mengalah dalam hidup misalnya, tapi belajar saja mulai hari ini. Semua yang kita lakukan tidak akan sia-sia kalau semua niatnya untuk siapa? Allah. Semua yang kita kerjakan tidak jadi rugi kalau niatnya untuk Allah. Mulai hari ini berbuat baiklah hanya untuk siapa? Allah. Jangan berbuat baik agar manusia jadi baik, tapi berbuat baiklah agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Itu jawabannya. Terakhir mari kita berdoa, angkat kedua telapak tangan. Ini kesempatan yang sangat baik untuk kita berdoa, bermunajat, bermuhasabah. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan. Aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, maafkan kami jika di antara kami di sini belum bisa menjadi suami istri yang baik. Istighfar. Ya Allah, lapangkan hati kami.
Sepulang dari acara ini, lebih bersih hati kami, lebih lembut hati kami, lebih tenang jiwa kami, lebih ikhlas kami menjalani hidup ini ya Allah. Lebih ridho kami menerima semua takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, lebih istiqomah kami dalam ibadah setelah ini ya Allah. Sampai kami wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan, bersalaman kiri dan kanannya. Semoga ini semua memberikan manfaat ya untuk yang menyaksikan dan yang memberikan pencerahan bagi kami siapapun yang doanya belum terkabul dan untuk tetap tawakal. Amin. Jadilah air yang mengalah dan bisa memberikan ketenangan. Jangan jadi batu yang keras hati dan perilakunya. Orang mengalah tidak akan kalah, orang rendah hati tidak akan direndahkan. Terima kasih Ustadz, saya Paula Verhoeven, undur diri, sampai ketemu di kajian hati. Tenangkan hatimu.